Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Japs Vibe. Nah, hari ini gue excited banget karena gue mau sharing salah satu keyboard terbarunya dari Noir Gear. Nah, sebelumnya kalian tuh udah tau lah, pokoknya Noir Gear tuh sempet keluarin keyboard yang bestseller, namanya Timeless 82. Nah, waktu itu rame karena dia punya layar, dia tuh spacebar-nya itu enak banget dari pabriknya, jadi nggak usah kalian modif lagi. Plus, dia itu udah ada opsi KTT King White yang waktu itu tuh killernya Gateron Yellow switch-nya. Dan ini gue nggak bisa bilang kelebihan ya, tapi dia itu layoutnya 75% dan di tahun itu adalah layout favorit semua orang. Nah, sekarang gue ini ada versi terbarunya, ini Timeless 82 Genesis. Nah, sebenarnya Noir Gear ada keluarin dua versi, ada Genesis sama Ragnarok, itu cuman beda warna. Nah, kalau Ragnarok itu yang lebih ke merah, Genesis ini yang biru putih. Nah, jadi kita akan lihat yang Genesis aja. Tentunya dia punya 3 fitur yang ada di Timeless yang lama, ada layar, ada knob, dan spacebar-nya juga enak. Tapi langsung aja kita lihat, kita mulai dari unboxing-nya. Dari dusnya sendiri kita lihat di sini ada tulisan Timeless 82-nya, dan di bagian bawahnya ini ada package kontennya apa aja. Jadi kalau kalian nanti misalnya beli, bisa dicocokin isinya apakah udah bener atau belum ya. Oke, kita langsung buka. Oke, nah. Kita bisa lihat di sini, ini desainnya keren banget sesuai dengan tema Genesisnya. Sebenarnya ada cerita di balik gambar ini di bawah keyboardnya. Ya, packaging ini sih cukup aman ya, udah ada busanya. Jadi kalau misalnya dusnya penyok-penyok jangan khawatir, keyboardnya pasti aman. Nah, ini ada plate tambahan, nanti kita akan bahas, kita taruh samping dulu. Kita lihat keyboardnya dulu aja kali ya. Oke. Nah, ini tampilan keyboardnya biru putih. Ya, cakep banget. Nah, ini dari depan, buat yang mau lihat dari depan. Wah. Sip. Bagus ya. Kalau kalian bisa ngeliat, gue nggak tahu kalian bisa ngeliat atau enggak ya. Tapi ini tuh knobnya bahannya kayak karet gitu loh, kayak rubberized ya. Jadi ini enak banget dipegangnya. Casingnya sih dia masih plastik ya, ini full bodinya masih plastik. Beratnya kalau dari dusnya sekitar 800 gram lebih ya. Oke, nah sebelum kita bahas keyboardnya, kita cek kelengkapan lainnya dulu. Yang berikutnya ini ada user guide ya, ini ada shortcut-shortcutnya yang bisa kalian contek di sini ya, cara peletakan switch-nya juga. Jadi kalau kalian mau masukin switch, mau ganti switch itu harus tekannya lurus ya, biar nggak pinnya bengkok. Yang berikutnya adalah stiker dengan tema Genesis. Nah, ini stikernya bukan untuk di luar keyboard ya, tapi ini untuk di dalam keyboard. Ini namanya stiker untuk Tempest Mode. Tempest Mode itu suka dilakuin sama modder-modder keyboard ya, untuk improve akustik suara keyboardnya, kayak lebih talky, lebih creamy gitu ya. Nah, caranya dengan nempelin lakban kertas di atas PCB-nya gitu ya. Jadi keyboardnya dibalik, dibongkar, dipasangin lakban. Nah, tapi seringkali itu nggak rapi dan lumayan repot karena kalian harus kayak bikin potongan-potongan gini mengikuti PCB-nya. Tapi ini jadi lebih gampang, tinggal kalian lepas aja stikernya, terus tinggal tempel di keyboardnya. Nah, nanti di akhir video gue akan tunjukin perbedaan suara keyboard yang udah pakai ini dan yang belum. Next, ada aksesoris box di sini. Kita langsung buka aja, kita lihat isinya ada apa aja. Aksesoris pertama di boxnya itu ada kabel USB Type-C to USB Type-A. Ini udah braided, udah ada velcro-nya juga supaya rapih ya, cukup oke. Next, ini ada extra keycaps ya, yang warnanya itu beda sama yang di keyboard. Jadi kalau kalian nggak mau putih, mau lebih ke krem, warnanya bisa pakai ini. Gue sih kayaknya bakal ganti langsung ke warna yang ini. Berikutnya adalah keycaps dan switch puller. Yang ini untuk switch, yang ini untuk keycaps. Nah, ini alat yang penting banget untuk kalian yang mau modif keyboardnya, mau ganti switch, mau ganti keycap. Itu pakai alat ini, udah dikasih. Yang berikutnya ini ada switch. Nah, switchnya ini sesuai dengan yang kalian pesen serinya. Kalau saya ini pesen yang brown, dapatnya extra switch yang brown. Oke? Oke banget. Dan yang terakhir ini ada stabilizer. Nah, buat teman-teman yang biasa pakai keyboard budget, mungkin akan bingung kenapa stabilizernya bentuknya kayak gini. Nah, ini namanya PCB mount. Ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya, ini tuh lebih stabil, lebih tahan lama, dan lebih susah untuk lepas dari PCB, dari keyboardnya. Tapi kelemahannya ini lebih susah untuk dibongkar. Nah, kalau stabilizer yang biasa, kalian kan tinggal lepas keycap, lepas switch,
bisa langsung diakses stabilizernya. Nah, ini kalian harus bongkar semua switch, angkat plate-nya, baru bisa akses stabilizer yang ini. Nah, untungnya keyboard timeless ini itu stabilizernya udah ditune dengan lumayan baik, jadi kalian itu nggak usah ribet untuk ngebongkar lagi untuk modifikasi stabilizer yang seperti ini. Tapi memang ada tekniknya, misalnya kalian pakai loop yang pakai suntik, jadi tanpa ngebongkar keyboardnya kalian bisa tambahin loop untuk stabilizernya. Sesuai dengan yang gue bilang tadi, gue mau coba langsung ganti keycaps yang warna putih ini jadi warna krem. Ya, jadi teknik gue untuk ngelepas switch itu ditahan pakai jari manis untuk ngebuka, harus masukin, terus tarik. Pas gue ngebongkar keyboard ini, gue sadar sesuatu. Kalau keyboard ini tuh udah pakai switch pad, tapi bahannya itu kayak pakai foam yang biasa itu dipakai untuk bungkus keyboardnya. Nah, ini tuh harusnya bisa bikin suaranya jadi lebih creamy. Jadi sebenarnya kalau dibilang ruang modifikasinya tuh nggak banyak ya. Cuman bisa ganti keycap, ganti switch, karena untuk modifikasi lain udah dilakuin dari pabrik ya, paling tambah Tempest mode yang tadi. Oke, kita pasang spacebar, arrow key bawah, kiri, yang kanan, yang atas, F5, F6, F7, F8, escape. Dan untuk enternya kita punya dua opsi. Nah, kita ambil yang biru aja. Oke, dari pergantian keycaps tadi, gue sadar sesuatu, yaitu ada satu kekurangan di keyboard ini, yaitu foam switch pad-nya itu ada di bawah stabilizer juga, yang bikin suaranya itu rada madi, rada kependem gitu, karena ini preferensi sih, karena ada juga yang jual kayak padding untuk di bawah stabilizer, tapi kalau untuk gue personally, gue nggak suka pakai switch pad di bawah stabilizernya, jadi cuman di switchnya aja, karena gue kurang suka yang rasanya tuh rada mendem gitu bunyi switch atau key yang pakai stabilizer. Tapi untungnya untuk spacebar-nya ini nggak berpengaruh ya, karena bunyinya masih cukup nyaring dan enak. On the plus side, ini nggak ada rattle, nggak ada ticking sama sekali, bener-bener perfect ya untuk stabilizernya. Nah, nggak jauh dari bicara kelengkapan, ini sebenarnya ada add-on FR4 plate. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kayak gini bentuknya. Nah, ini bahannya tuh beda ya. Dia walaupun flex ini, dia lebih stiff dibandingin plate bawahnya yaitu polikarbonat. Nah, beberapa orang sih lebih suka pakai FR4 karena ada yang bikin lebih clacky, ada yang bikin lebih talky, tergantung dari keyboardnya seperti apa. Nah, gue sendiri selalu lebih prefer yang FR4 plate dibanding yang PC. Karena looknya juga lebih enak dan biasanya feel ngetiknya juga lebih enak. Nah, di ini video nanti gue akan tunjukin bedanya suara yang pakai FR4 plate dan yang pakai PC bawaan. Ngebahas soal keyboardnya, dia ini layoutnya 75% dengan layar dan juga ada knob di ujungnya. Ini layout yang buat gue bener-bener ideal, favorit gue. Dan kalau kalian lihat di sini, angka 4-nya itu deket sama F4. Nah, buat teman-teman yang udah sering nonton video gue, mungkin tahu ya kenapa gue anggap ini penting. Karena kalau kalian lagi mau main Dota ya, itu paling sering dipakai F3, F4. Nah, jadi kalau F4-nya itu di atasnya angka 5, rasanya tuh suka salah pencet. Tapi kalau angka F4-nya tuh deket sama angka 4, sambil main tuh natural gitu ya. Nah, makanya ini keyboard yang enak banget buat main Dota, buat main FPS juga ya, enak. Berikutnya kita bahas soal bagian belakangnya. Nah, di sini ada aksennya ya, terus di sini ada kakinya dan ada dongle storage di sini. Nah, dongle storage-nya itu kebetulan dia pakai magnet ya, jadi aman banget, nggak akan lepas. Dan untuk kakinya ini dia ada 2 step adjustment, 1, 2 ya. Ini dari atas, 1, 2. Terus udah ada rubber fit di setiap sisinya dan di bawah fitnya ini juga udah ada rubber fit. Lanjut ke koneksinya, dia ini bisa pakai Bluetooth, bisa pakai kabel dan juga bisa pakai dongle. Cara gantinya tinggal digeser ke kiri atau digeser ke kanan. Untuk keycapsnya ini udah double shot PBT ya, jadi ini nggak cepet pudar, kualitasnya juga cukup bagus.
Warnanya juga cukup bagus juga. Kalau dilihat dari kerapihan Legends-nya sih ini belum terlalu rapih ya. Kalau kalian lihat di sini escape-nya itu dia kayak E-nya gede ya, S sama C-nya kecil gitu. Cuman ya untuk keycaps bawaan ini sih kualitasnya cukup bagus dan tahan lama. Ya kalau mau dimodif juga banyaklah opsi-opsi yang bagus mengikuti bodinya itu warna navy blue. Untuk switch-nya sendiri itu ada 3 opsi, ada yang linear, ada yang tactile, dan juga ada yang silent. Nah, ketiganya ini pakai merek KTT yang memang untuk budget keyboard ini tuh udah opsi yang salah satu paling bagus karena smooth banget, bunyinya juga enak, dan itu juga bisa neken cost harga keyboardnya supaya lebih murah lagi. Gue pengen kasih tunjuk layarnya, tapi gue akan cas dulu sebentar keyboardnya. Oke, gue udah cas sebentar keyboardnya dan gue mau kasih tunjuk kalian animasi layarnya pas keyboardnya tuh dinyalain. Nah, layar ini sebenarnya bisa kalian custom mau tampilin apa, mau gambar custom kalian, GIF kalian, atau GIF kalian. Nah, tapi by default dia itu ada 2 mode, ada yang nampilin informasi kayak begini dan juga gambar seperti ini. Yang memang sesuai sama tema Genesisnya. Gambar maju mundur, keren banget. Nah, sekalian kalian juga bisa lihat keyboard ini ada RGB-nya ya, walaupun ini nggak terlalu kelihatan karena ada lighting yang terang banget. Cuma nanti pas typing test kalian bisa ngeliat sendiri kurang lebih kayak gimana RGB-nya. Untuk melengkapi keyboardnya, Noir Gear juga ada 2 dashpad baru yang sesuai sama temanya. Nah, sebenarnya dia itu bikinnya ada 4 sih. Ada 2 untuk yang Genesis dan 2 lagi untuk yang Ragnarok. Nah, ini kita langsung buka aja, kita lihat seperti apa dashmatnya. Nah, dari bawaannya kalian udah dapet dashmat sleeve seperti ini yang bisa dipakai untuk nyimpen dashmatnya, dan ini juga akan membuat pengiriman dashmatnya lebih aman. Nah, yang pertama kurang lebih seperti ini desainnya. Sekarang kita cek yang kedua. Oke, ini tampilan dashmat yang kedua. Ya, ini tampilan dari atas. Kalian bisa lihat ukurannya kurang lebih seperti apa. Jadi yang kedua. Oke, untuk dashmatnya ini ukurannya 90 x 40 cm dengan ketebalan 3-4 mm. Yang gua rasa sih ini bagus banget desainnya dan cakep banget. Nah, kalau kita compare sama ukuran keyboardnya kurang lebih seperti ini. Oke, nah dari atas kalian bisa lihat ini tampilannya kalau pakai dashmat yang nomor 2 dan ini tampilan kalau pakai dashmat yang nomor 1. Dari gue personally sih sebenarnya gue lebih suka dashmat yang kedua ya, karena lebih minimalis, lebih simple. Tapi kalau kita paduin sama keyboard ini, gue lebih suka yang ini. Kenapa? Karena dia lebih kontras gitu, yang terang ketemu keyboard yang warnanya gelap. Oke, itu udah semua. Sekarang kita masuk ke typing test dengan kondisi yang stok dan kondisi yang udah dimodif dengan FR4 plate dan juga Tempest mode yang udah dikasih sama Noir Gear. Oke, ini yang versi udah dimodif. Nah, jadi setelah kalian dengar suara sound test tadi, gimana menurut kalian soal keyboard ini? Nah, jadi gue udah dapat informasinya untuk switchpadnya itu pakai bahan XP dan dia itu udah pakai poron plate foam dan poron case foam. Makanya walaupun dia ini plastik, ini tuh nggak ada kopong-kopongnya sama sekali. Nah, tapi kalian juga udah lihat betapa flexnya keyboard ini gitu ya, karena dia ini gasket mount dan untuk plate-nya itu udah flex cut.
Untuk software keyboard ini itu pakai yang namanya VIA. Nah, VIA ini adalah software universal untuk keyboard-keyboard high-end pada dulunya, tapi sekarang keyboard-keyboard budget dan mid-high itu juga udah pada pakai aplikasi VIA. Nah, caranya kalian bisa download aplikasinya atau kalian langsung buka aja di website aplikasi VIA dan masuk ke design tab dan upload JSON filenya keyboard ini. Nah, langsung kalian bisa akses semua settingannya, RGB-nya, semua itu dari aplikasi itu. Kesimpulannya, apakah keyboard ini worth it untuk dibeli? Nah, untuk harganya itu di 1.399.000 ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin keyboard ini di tahun lalu atau 2 tahun lalu itu udah nggak usah diomongin lagi, langsung beli aja, rebutan malah ya, karena itu harga yang sangat worth it gitu ya untuk dapetin keyboard yang sebagus ini. Nah, tapi di tahun ini gitu ya, udah begitu banyak opsi keyboard budget sehingga gue belum bisa bilang dengan uang 1,4 juta ini adalah keyboard yang terbaik banget yang bisa kalian beli tanpa ada pertanyaan gitu ya, karena memang ini salah satu yang paling worth it dengan bentuknya yang bagus, dengan desainnya yang premium, dengan knob, dengan layar, dengan fitur yang dia ini juga udah kompatibel sama software VIA. Ini bagus banget, plus dapat keycaps, udah dapat bonusnya banyak gitu ya. Ini worth it banget. Nah, tapi nambah dikit kalian bisa dapat keyboard yang mungkin aluminium case, nambah dikit lagi juga dapat keyboard yang kelengkapannya lebih banyak, udah dapat carrying case gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, ini tuh worth it untuk siapa? Sebenarnya ini keyboard yang worth it banget untuk kalian yang nyari keyboard 75%, yang nyari layar, nyari knob, atau kalian baru mau masuk ke dunia mechanical keyboard, gue sih masih bisa rekomend keyboard yang satu ini. Karena ini kalian jadinya nggak usah invest banyak-banyak untuk modif di masa depan. Cukup upgrade switch dan keycapsnya aja, sama mungkin beli keyboard case kayak gitu ya. Karena ini keyboard yang udah enak banget untuk dipakai tanpa perlu dimodif apa-apa lagi. Nah, kalau kalian udah punya timeless yang version 1, apakah worth it untuk upgrade ke sini? Gue rasa sih nggak perlu ya, karena masih terlalu mirip, kecuali kalian mau ganti ke style yang baru. Karena to be honest, gue suka banget sama style keyboard yang kayak begini. Dan ini tuh cukup refreshing, karena nggak banyak keyboard yang ngeluarin warna seperti ini langsung dari pabrikan. Biasanya gue nemuin ini kalau mau beli keycaps tambahan aja atau beli GMK yang memang stylenya seperti ini. Ups. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak udah menonton sampai akhir video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, please let me know di kolom komentar. Saya akan coba jawab semuanya. Dan kalau ada rekomendasi untuk keyboard apa nih yang bisa di-review berikutnya, juga kabarin aja di kolom komentar. Ya, thank you so much. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau boleh, karena ini akan sangat membantu untuk channel ini grow. Dan kita pengen sama-sama untuk ngenalin keyboard-keyboard yang lebih keren lagi untuk teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.